semuanya Bu, karena sudah menyempatkan untuk diwawancarai ya Bu. Karena ini adalah salah satu tugas saya di guru penggerak angkatan 9 ya, pada pembelajaran demonstrasi kontekstual model 31. Adapun pertanyaan saya Bu, yang pertama yang akan saya ajukan, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan khususnya di SD 4 Palangga ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan didikan moral Bu? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Ani Lina. Saya melihat dari segi hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka dilema etika. Kemudian dengan cara menganalisis apa keputusan yang akan diambil antara benar atau salah, ataukah benar atau benar, dilema etika. Kemudian kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Sedangkan rujukan moral antara benar atau salah. Pertanyaan kedua Bu KS, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum keputusan diambil, terlebih dahulu dikumpulkan dulu fakta. Siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian menganalisis benar salahnya, membuat alternatif, solusi dan membuat keputusan. Kemudian merepresikan, serta kesemuanya harus dibawa dalam doa. Kemudian diawali dengan penelusuran masalah, identifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Diutamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan berpihak pada murid, tapi tetap memegang teguh kebijakan. Nah, kemudian dari pernyataan Ibu tadi, ada langkah-langkah atau prosedur seperti apakah yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu di sekolah? Itu biasa menentukan siapa yang terlibat, kemudian mendiskusikan dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan di bawah dalam doa. Kemudian mengidentifikasi masalah atau mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, atau memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan yang melakukan keputusan. Identifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat dalam mengambil sebuah keputusan. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yaitu melibatkan sifat urgen atau kasus dilema dan pengambilan alternatif diskusi. Kemudian membayangkan sosok yang bisa kita teladani dalam mengambil secara bijaksana. Kemudian mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Saya kira ini saja. Iya. Lanjut Bu ke pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kita harus menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian kita ambil yang bertentangan dengan keputusan dari pihak sekolah. Kemudian yang diambil terkadang juga melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain, karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambilan keputusan. Baik, lanjut ke pertanyaan ke-6 Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk
prosedur seperti apa yang Ibu jalankan kira-kira Bu pertanyaan? Biasanya kalau ada masalah biasanya maka kita langsung putuskan. Kita langsung putuskan. Tapi jika masalahnya berat, maka dilakukan proses seperti dijelaskan pada poin tadi yang 3. Kemudian seringkali dilakukan pada saat itu juga. Tapi ada juga masalah yang memang harus kita selesaikan pada saat kejadian. Saya kira ini saja. Lanjut ke pertanyaan ke-7, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus dilema etik? Ada. Biasa selalunya kita mengajak warga sekolah. Warga sekolah, wali murid terutama orang-orang tua yang memiliki kedekatan dengan permasalahan. Kemudian pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku dari sekolah serta pola pikir dari tokoh yang kita idolakan. Kemudian wakil kepala sekolah atau guru-guru yang ada di sekolah dan pihak yang terkait dalam suatu permasalahan tadi. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etik tadi? Oh iya. Saya sebagai kepala sekolah SD 4 Palangga ini biasanya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusi dari permasalahan. Kemudian saya setiap mengambil keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kewajiban dan berpihak pada murid. Kemudian setelah ada dengan permasalahan itu bisa mengambil keputusan yang pasti akan memiliki resiko, maka dari itu saya membuat suatu keputusan yang paling minimalisir resiko yang akan terjadi di kemudian harinya. Baik sekali, Bu. Itu tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, Bu. Mungkin sekian dari percakapan atau wawancara kita pada hari ini. Dan terima kasih juga atas kolaborasinya, Bu, dan bisa menerima saya dan dukungannya juga ya, Bu. Terima kasih banyak juga. Saya selaku kepala sekolah SD 4 Palangga sangat berterima kasih karena bisa berkunjung di sekolah ini, utamanya supaya bisa menular sama guru-guruku juga di sini. Iya, Bu.